Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fitria dengan NIM D1A023106. Saya Dwi Wiranti dengan NIM D1A023245. Saya Galang Bista Pangestu dengan NIM D1A023168. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi RNA dan DNA. Selamat menyaksikan. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleat asid, sedangkan RNA adalah singkatan dari ribonukleat asid. Keduanya merupakan molekul organik. Baik DNA maupun RNA terdiri dari monomer asam nukleat yang disebut nukleotida. Monomer nukleotida selalu mengandung gugus fosfat, gula berkarbon 5 atau pentosa, dan basa nitrogen. DNA memiliki gula berkarbon 5 yang disebut deoksiribosa. Berbeda dengan DNA, RNA memiliki gula berkarbon 5 yang disebut ribosa. Dalam DNA memiliki satu oksigen lebih sedikit daripada ribosa. Kita beralih ke basa nitrogen. Dalam DNA, setiap nukleotida DNA hanya mengandung satu dari 4 kemungkinan basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Keempat basa ini biasanya disingkat menjadi A, G, T, dan C. Bila basa nukleotida terhubung melalui ikatan hidrogen, penting untuk diketahui bahwa basa selalu berpasangan dengan pasangan yang sama. Contohnya, adenin hanya berpasangan dengan timin, dan guanin hanya berpasangan dengan sitosin. Hal ini bisa disebut sebagai pasangan basa beraturan. Para ilmuwan mengklasifikasikan basa nitrogen berdasarkan bentuk molekulnya. Adenin dan guanin, keduanya memiliki struktur cincin ganda yang terdiri dari cincin beranggota 6 dan beranggota 5 yang mengandung nitrogen yang menyatu. Jenis struktur cincin ini secara kimia diklasifikasikan sebagai purin. Tetapi, timin dan sitosin keduanya hanya memiliki satu bentuk cincin yang mengandung nitrogen beranggota 6, sehingga secara kimia diklasifikasikan sebagai pirin. Berikut adalah sedikit petunjuk untuk membantu kalian mengingat. Basa yang tergolong pirimidin, timin, dan sitosin. Seperti DNA dan nukleotida RNA mungkin memiliki basa nitrogen, adenin, guanin, atau sitosin. Tetapi tidak seperti DNA yang memiliki basa nitrogen timin, RNA memiliki basa nitrogen urasil. Hal ini berarti bahwa setiap asam nukleat yang mengandung timin harus merupakan DNA, dan setiap asam nukleat yang mengandung urasil harus berupa sepotong RNA. Seperti timin, urasil yang memiliki cincin tunggal yang mengandung nitrogen, sehingga akan diklasifikasikan sebagai pirimidin. Jadi, apa hubungannya basa nitrogen dengan pembentukan molekul DNA? Nah, setiap untai DNA mulai berkumpul ketika fosfat gugus dalam satu nukleotida berikatan dengan 5 gula karbon dalam nukleotida lain. Kedua untaian yang membentuk molekul DNA dihubungkan melalui ikatan hidrogen antara basa dan nitrogennya. Ketika molekul spiral DNA tidak dipelintir, pasangan basa ini terlihat seperti anak tangga. Molekul spiral DNA digambarkan memiliki bentuk heliks ganda. James Watson dan Francis Crick pertama kali mendeskripsikan struktur heliks untai ganda DNA pada tahun 1953.
setelah melihat gambar X-ray dari molekul DNA yang diambil oleh Rosalind Franklin. Sekarang kita lihat struktur RNA dan bandingkan dengan struktur DNA. DNA adalah molekul beruntai ganda, sedangkan RNA selalu beruntai tunggal. Pada sel eukariotik, DNA hanya ditemukan di nukleus, tetapi RNA dapat ditemukan di sitoplasma, serta di dalam nukleus. DNA mengontrol hidratasi yang berisi instruksi untuk membangun protein yang membentuk suatu organisme dan memungkinkannya berfungsi. RNA menggunakan instruksi ini untuk membangun protein. Ada 3 jenis. RNA messenger, RNA ribosomal, RNA transfer. Messenger RNA dimulai dari inti sel nukleus. mRNA menyalin instruksi untuk membangun protein dan membawanya ke ribosom ke sitoplasma. Ribosom, di mana terbuat dari ribosomal RNA, adalah tempat di mana protein diubah menjadi protein yang lebih kompleks. Pada akhirnya, transfer RNA di sitoplasma membawa asam amino spesifik ke ribosom, sehingga protein yang tertentu dapat dibuat. Terima kasih karena telah menyaksikan video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.